Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum metode kuantitatif pertemuan ke-10. Saya Elvira, asisten Mekuan akan menyampaikan materi mengenai regresi linear berganda atau biasa dikenal dengan RLB. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis regresi. Jadi, analisis regresi ini merupakan metode statistik yang biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, variabel-variabel yang berhubungan secara linear itu disebut sebagai regresi linear. Secara umum, regresi linear itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang disebut regresi linear sederhana atau RLS dan regresi linear berganda atau RLB. Nah, untuk RLB sendiri, analisisnya ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari lebih dari satu variabel bebas atau dinotasikan sebagai X terhadap variabel tidak bebas yang dinotasikan sebagai Y. Nah, untuk perbedaannya terhadap RLS, kalau RLB itu kan menggunakan lebih dari satu variabel bebas ya, sedangkan pada RLS itu hanya untuk mengetahui satu variabel bebas terhadap satu variabel tidak bebas. Sebagai contoh ya, untuk RLB, apabila kita ingin mengetahui pengaruh suhu dan pH terhadap pertumbuhan ikan nila. Nah, suhu dan pH inilah yang disebut sebagai variabel bebas atau X, X1 dan X2, sedangkan pertumbuhan ikannya itu kita sebut sebagai variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi, di mana dinotasikan sebagai Y. Nah, untuk bentuk umum dari RLB itu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y sendiri artinya itu variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi ya. Nah, untuk A di sini artinya itu sebagai konstanta, kemudian B1 dan B2 itu merupakan koefisien regresi, X1 dan X2 ini merupakan variabel bebas. Untuk hipotesisnya, dikatakan H0 apabila B1, B2 sama dengan 0. Dikatakan H1 apabila B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Nah, apabila H0 itu artinya berarti variabel bebas itu tidak mempengaruhi variabel tidak bebas. Kita ambil contoh lebih mudahnya ya yang tadi. Berarti suhu dan pH tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Nah, kalau untuk H1 berarti suhu dan pH mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Seperti itu. Pada RLB ada dua metode yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode matriks. Nah, yang pertama metode substitusi. Di sini teman-teman bisa lihat ya persamaan yang digunakan pada metode substitusi. Nah, karena kita menggunakan dua variabel bebas ya, maka di sini ada 3 persamaan umum yang harus teman-teman cari. Nanti teman-teman akan lebih paham mengenai rumus ini pada teladan yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua ada metode matriks. Nah, metode matriks sendiri rumusnya teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Nah, untuk n besar yang di sini itu artinya jumlah data yang digunakan. Misal ada 20 data yang digunakan, maka kita tulis 20 di sini. Kemudian ada sigma X1. X1 itu kan variabel 1 ya, variabel bebas. Maka kalau sigma berarti jumlah dari seluruh data pada variabel bebas. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk n kecil di sini itu melambangkan jumlah variabel bebas ya. Misal seperti tadi ada suhu dan pH, berarti ada 2 variabel bebas. Misal ada 3 variabel bebas, maka n kecilnya itu sama dengan 3. Nah, untuk formatnya ini ya teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Nanti kita akan mencari matriks A0, A1, A2, dan A3 dengan format seperti ini. Nah, selanjutnya dari metode matriks, kita akan memperoleh nilai B0 atau
Dalam hal ini B0 itu sama dengan nilai A, kemudian nilai B1 dan nilai B2. Nah, nilai A, B1, dan B2 itu akan kita gunakan untuk mencari koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan juga F-hit dan F-tap ya. Dimana F-hit dan F-tap ini kita gunakan untuk mengetahui kesimpulan atau interpretasi dari data-data yang akan kita peroleh. Seperti itu.